hobi bertani atau khususnya panili kan isi kegemaran dan ada hasil. Nah, dan di sana tentunya ada banyak kegagalan, hal tidak bagus. Ya saya sampaikan ke teman-teman. Berarti Bapak nggak ikut dong jadi yang gagal. Jadi yang sudah kopi pasti yang sudah jadi. Dan ada treatment-treatment yang lebih ekstra dilakukan kalau dengan tajar mati. Nah, tajar mati contoh air, penyiraman ya. Nah, karena kalau untuk tajar mati, tajar hidup mungkin nggak terlalu penyiramannya, karena dia tuh lembabnya bagus, kelembabannya bagus. Terus dia tuh bisa dapat makanannya dari tajarnya. Nah, jadi ada mineral-mineral yang bisa dapatkan dari sini. Tapi kalau yang tajar yang mati, berarti kita wajib dong ngasih mineralnya. Ya, terutama yang berkaitan dengan jenis panili, sama dengan anggrek ya, kayak fosfornya, ya tentang keawetan dari ini sistem instalasi airnya, itu yang diperhatikan. Dan paling penting ya intensitas cahaya lah. Kalau Bapak menggunakan tajar mati, Bapak bisa maksimal. Karena Bapak tidak perlu terlalu banyak waktu untuk keliling kebun. Cuman muter sedikit. Tapi kalau yang di alam ya benar-benar ikutin itu ya. Kontur tanah semuanya di sana disebutkan. Pak, kopinya dulu. Ya. Jajan. Amang. Nah, kasih. Ini sekarang baru masuk ke 2 tahun. 2 tahun. Jadi tahun kedua ya? Ya, tahun kedua sekarang. Ini tahun kedua nih. Tahun kedua lebih dari 2 bulan ya. Nanamnya dari bibit, Pak? Ya, kami melakukan penanaman menggunakan sulur pendek. Sulur pendek itu bibitnya yang steknya pendek. Ada kan yang menggunakan sulur panjang, ada yang menggunakan yang 1 meter lah istilahnya. Ada yang menggunakan, saya menggunakan hampir cuma sekitar 50 cm. 3 ruas. Yang ditanam 3 ruas, yang 2 ini muncul. Muncul. Kalau sekali lagi pemahaman saya ya, saya nggak bilang bahwa ini lebih bagus, enggak. Cuman yang saya pikirkan ketika ini subur, dia bakal tumbuh di antara 2 ini. Tetapi kalau yang panjang, kita nggak jamin dia tuh bakalan tumbuhnya di atas. Dia sama juga di bawah. Artinya ini kan nggak kepake nih. Nah, jadi paling tidak pengiritan lah istilahnya. Jadi efisiensi gini. Jadi di bawah utamanya biasanya saya kasih 3 luas. Pertimbangannya 1 ruas pun tidak jadi masalah. Cuman kalau 3 ruas, seandainya salah satu akar panili kan paling sensitif. Jadi kalau kecabut sedikit aja bergerak, ini mati. Kebayang kalau cuma 1, bergerak saja 1. Tapi ketika ada 3, ini masing-masing 3-nya ini keluar akar. Bergerak 1 ini masih ada akarnya. Nah, itu. Jadi itu pertimbangan biasanya aja yang mana saja bisa. Jadi saya pakai yang sulur pendek. Nah, dan sulur pendek dan sulur panjang perkembangannya sama. Sama. Iya, jadi sama dalam waktu bulannya mungkin sekitar 9 bulan dah. 9 bulan dalam artian sudah sampai di atas. Padahal kita kalau saya menggunakan sulur pendek, begitu tumbuh sekitar segini saya potong lagi, Pak. Ujungnya baru 5 daun lah saya potong lagi, dan dia akan tumbuh lebih besar. Bisa tumbuh 1, kalau nutrisinya bagus bisa 2. Nah, sedangkan kita itu kan nyarinya tuh kan semakin banyak sulur yang kita punya, jadi potensi untuk berbunganya kan banyak.
Mungkin nggak tumbuh 55-nya. Yang mana nih? Tadi setelah 5 ruas Bapak potong kan? Ya, 55 enggak, ruasnya nggak mungkin ya? Enggak. Pasti maksimal lah 2. Oh, maksimal. 2. Tetapi kalau di atas bisa jadi tambah 2 lagi. Nah, kan ini udah cabang 2 nih Pak. Kita potong lagi segini nih. Akhirnya ini tumbuh Ya, lagi. cabang. Nah, jadi Bapak tanam 1, tambah lagi 1, nambah lagi 1. Jadi pertama dia jadi 4 jadinya Bapak punya dari 1 ini loh. Nah, kalau yang saya pikir yang pakai 1, dia itu cuma 1 aja. Sampai misalnya yang sulur panjang lah, naik nih. Nah, cuman 1 aja. Jadi dia itu potensi bunganya ya cuman 1 aja. Jadi yang akan saya lakukan ya sekarang yang ini. Ini saya akan stressing sekarang. Ini semuanya saya stressing. Ini yang akan di stressing. Ini dibiarkan lagi dulu. Ini masih muda. Jadi ini yang akan diharap berbunga sekarang. Nah, kayak ini nih Pak. Ini sudah mau keluar bunga nih. Jadi secara naluri dia, tetapi tidak dipaksa. Nah, kalau yang sekarang ini ada beberapa. Ini yang akan saya bungakan Pak. Nah, ini yang akan saya bungakan dengan cara di sini, maaf Pak, di sini. Jadi saya tekan seperti begini. Dia sudah pecah di sini kambiumnya, dan dia akan muncul di sini. Nah, seperti ini nih. Nah, dia ini seperti begini, atau di sini dia muncul nanti. Untuk tunas barunya. Ya, tunas baru. Nah, jadi yang ini udah mau mati dia. Mau mati, begitu dia sembuh, dia bakalan muncul bunga. Nah, ini nih. Saya potong nih. Panjang dulunya, saya potong. Adapun misalnya muncul lagi, saya potong aja, saya biarkan. Jadi kemungkinan tumbuh bunganya kan dari sini, dari sini. Nah, ini loh Pak. Ini sudah 2, 3. Ini sudah 3 loh Pak. Ini sama nanti Pak. Jadi akan dilakukan seperti begitu. Nah, ini Pak polinasi. Saya 1 Pak ya. Ya. Nah, ini caranya polinasi Pak ya. Ini Pak. Ini dilakukannya seperti begini nanti. Ya. Dibelah dulu. Nah, ini. Nah, ini kan ada gini, ada membran di bawah ini. Ini yang dinaikkan. Nah, dipertemukan itu. Nah, dipertemukan, ditarik. Nah, jadi seperti begitu. Nah, kenapa saya kasih label sekarang ini? Karena ini kan belum musim bunga, Pak. Saya mau pastikan bahwa dia itu 7 bulan dari sekarang. Kalau saya gabungkan, saya nanti nggak ketahuan ini ketuaan. Kapan? Gitu. Ya. Jadi seperti begitu. Dibuahkannya kapan nggak tahu. Ini. Mulainya. Nah, ini loh Pak, ini sudah keluar nih. Nah, ini sudah keluar, sama dengan yang di sini. Ini juga banyak yang keluar. Ya, ini sudah mulai, itu sudah berbunga. Iya. Nah, cuman saya kemarin ada beberapa teman dari Jakarta, dia bingung sampai di sini, Pak, ini kok kesuburan? Karena dia itu kan di Bogor kebunnya banyak sekali, hampir 3 hektar. Nah, itu subur ini dibilang, dan tidak boleh subur seharusnya. Tapi kalau saya, kalau dengan menggunakan tajar mati harus subur. Karena apa? Ya. Karena kita melakukan stressing hanya yang di luar. Ini harus tetap subur nih Pak. Nah, jadi kita tuh tidak melakukan penyiraman terhadap yang di sini saja. Karena Bapak tidak ini sampai Enggak. panjang gini tadi ya. Kalau saya panjangkan, berarti jalan satu-satunya saya untuk stressing, berarti saya nggak nyiramin dulu. Iya. Berarti mati semua nanti. Betul. Makanya kalau yang itu tadi yang saya tanya, logikanya harus dapat akar untuk nyari lagi kan. Ya. Jadi sedangkan yang kalau saya juga perlu membuahkan, nah sama kayak ini nih Pak, stressing yang ini nih semuanya nih. Jadi yang ini saya stressing.
semua yang tua ini berbunga. Dan dia akan muncul otomatis dari atas untuk tahun depan. Karena begitu habis panen ini dibuang. Kalau tunas itu juga munculnya dari ini daun ini ya Pak? Iya. Tiap ini daun. Iya, luas. jadi begitu ada dua kemungkinan tumbuh tunas atau tumbuh bunga. Ini yang sudah berbunganya nih. Oh gede Pak ya? Ini baru 2 bulan ini. Ini udah 20 cm. Ini akhirnya ujungnya juga sama nanti. Karena ini baru kan terakhir. Dibuahkan yang pertama kali. Yang pertama terus sama kayak begini. Ini masih semua dah bulur. Jadi tunas-tunas baru nih untuk tahun depan. Tahun depan. Sekarang nih berarti kan saya panennya kan tahun depan nih. 7 bulan loh. Kalau tadi satu apa namanya pohon, ya Bapak tadi kan coba gini, maksimum sampai berapa yang dibuahkan? Kalau yang mana? Kalau yang muncul dari semua, semuanya. Terus nanti kan Bapak misalnya keluar tunas baru tadi kan bisa stressing lagi. Sebenarnya kan dari sumber yang sama ya? Sama. Nah itu sampai berapa? Sampai berapa cabangan? Kan sekarang udah 3 cabang nih. Tahun depannya nih kan hilang Pak. Karena sudah habis paralel paling maksimum berapa? Paling ya kalau setelah jadi dalam setahun itu paling 5 atau 6. Karena di tahun habis panen dia udah nggak ada lagi nih. Cuman 3 lagi dong yang masih. Nah saat ditekan lagi kan ada baru lagi. Tapi ini udah hilang yang sebelumnya. Jadi paralel bisa sampai 6 lah. 6. Kuat ya Pak ya? Kuat Pak. Kuat, ya? Kuat. Ini sih 8 loh Pak awalnya Pak. Ini jadi berapa ini? Ini pakai paralel, pakai apa namanya polybag, tuh kayak itu. Jadi saya saranin yang di bawah lebih panjang, Jadi kalau nanamnya tuh nanti akan begini Pak. Digas luas ini dibiarkan cuman ini aja ditutup ini aja. Ditutup. Iya. Saya di atas ada lahan cengkeh, jadi saat melakukan pemanenan saya tinggal tinggal buka sini aja, pakai knockdown dia, jadi bisa dilepas. Dan ini juga kuat dia, 3 tahun dia kuat dia, sirkulasi juga bagus. Jadi ini nyatanya tidak terlalu, jadi sama seperti daun ya daun kanopi pakai daun gamal gitu. Jadi tidak terlalu semuanya. Ini jarak tanam Pak. Nah ini yang buat lebih lebar ya ini. Ini yang paling ideal. Jadi Bapak ini benar-benar mandiri dia, nggak terlalu nyambung. Karena ini mungkin hari ini dia terlihat agak renggang, tapi begitu nanti sama seperti sana, sudah penuh, seperti sangkar tadi nanti. Lahan ini kan lahannya ada lahan cengkeh, jadi ketika panen biar tidak lagi meremove atapnya, jadi kami pakai bambu. Kalau sebelumnya agak repot. Nah ini juga intensitas cahaya juga bagus. Intensitasnya cahaya juga bagus.